Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Tasydid, alhamdulillah kita hari ini akan membicarakan soal syiar azan, di mana syiar azan adalah syiar yang sangat agung dalam Islam. Berfirman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Kemudian ayat selanjutnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi syiar azan merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali dalam memperhatikan hal-hal muhimmah, hal-hal penting di dalam azan, ya, cara baca dan lain sebagainya, kemudian fadilah, keutamaan, dan juga hal-hal yang tergantung dalam azan. Begitu juga untuk menambah rasa himmah, semangat di dalam berislam, dan juga himmah, semangat dalam berazan, maka kita juga perlu tahu sejarah azan, bagaimana Rasul SAW memerintahkan azan kepada para sahabatnya dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan kupas insyaallah. Pada kali ini, kesempatan ini kita berada di Masjid Ikhwanul Muslimin, Jalan Raya Pasar Minggu. Mudah-mudahan masjid kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas soal azan di Tasydid Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Tasydid yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara yang selalu kita nantikan tentunya di Tasydid Channel. Insyaallah pada kesempatan ini kita tetap masih berbicara tentang hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan tentu diamalkan. Mari kita ikuti sama-sama perbincangan kita mengupas tentang azan bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya, selalu sehat. Hari Dan ini kayaknya semangat. santai kita. Kita lagi ada Lesehan ya. masih di Ikhwanul Muslimin, ini masjid tempat saya mengabdi nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan benar kata Ustadz, masjid ini diberkahi dengan jamaah yang semakin banyak untuk memakmurkan masjid. Amin ya Rabb. Nah, kita berbicara tentang azan ya. Di mana azan ini tentu sangat populer di kalangan umat Islam karena setiap waktu kita mendengarkannya. Namun adakah mungkin bisa kita bahas tentang hal-hal yang barangkali belum diketahui oleh sahabat Tasydid? Kita mulai dari itu, makna azan, Ustaz. Makna azan itu apa? Bisa baik. Bismillah. Makna azan kita bisa lihat dalam At-Tafsir Al-Fiqhi ya. Sa'di Abu Jaib, ini tafsir yang sering saya pakai karena saya juga punya di rumah. Tafsir yang sering dipakai sarjana-sarjana Suriah. Khusus tafsir tentang mustalahat fiqhiyah. Azan di dalam At-Tafsir atau Al-Qamus Al-Fiqhi dikatakan azan adalah al-i'lam ya, pemberitahuan. Jadi azan disyariatkan untuk tujuannya pertama tentu memberitahu dukhul waqti shalah ya, yaitu masuknya waktu sholat. Kemudian makna azan itu kita tahu kita memiliki indera di dalam bahasa Arab yang namanya indera mendengar, telinga disebutnya uzun, ya kan? Uzun. Nah, uzun ini artinya telinga, alat untuk mendengar. Jadi satu terminologi begitu, satu akar kata juga azan dengan uzun. Jadi i'lam memberitahu atau memperdengarkan, begitu juga
kita alat untuk mendengarkan yaitu telinga. Begitu juga azan di dalam menurut Sa'di Abu Jaib syar'an adalah al-i'lam bi dukhuli waqti shalah, yaitu tujuannya secara syariat adalah memberitahukan waktu salat. Kemudian adapun tata cara menyangkut dengan kaifiyat, hayat, qaul, fi'il, ya, perilaku si muazzin, apa yang diucapkan si muazzin, dan juga gerakan-gerakan atau tata cara dari seorang muazzin, itu adalah bentuk-bentuknya min mukammalatih, adalah bentuk penyempurnaan daripada azan itu sendiri. Jadi kalau azannya hanya berupa kalimat, akan tetapi nanti bagaimana perilaku muazzin menyampaikan azan itu bagian dari penyempurnaan azan, karena ada tata cara tersendiri bagi azan, ya. Sunnah-sunnah yang kita ketahui seperti misalkan begini, ya, menutup telinga. Ada juga yang bilang seperti ini, ditutup karena dulu mereka harus ke Manaroh, para muazzin itu naik ke menara, maka mereka harus bersuara lantang dan tinggi, ditutup ini telinganya, ya, supaya tidak pecah dan bisa menghasilkan suara yang tinggi. Sekarang kita bisa lihat orang-orang yang di musik, ya, itu dia nggak perlu untuk seperti ini dalam menyanyi supaya tidak terlihat jelek di kamera, begitu kan, dalam aksinya itu, dalam performnya, dalam tampilannya dia pakai penutup tuh, itu fungsinya sama. Begitu juga azan zaman dulu disunahkan untuk menutup. Kemudian ada tata cara seperti menghadap ke kanan ketika hayya 'alas shalah, menghadap ke kiri ketika hayya 'alal falah. Itu bagian min mukammalatih atau min mukammilatih, ya, bagian-bagian penyempurnaan daripada azan. Tapi kalau azan itu sendiri secara syariat adalah i'lam, yaitu kalimat pemberitahuan itu. Kemudian azan juga bermakna al-iqamah. Iqamah juga disebutnya azan, ya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal azanain as-shalah. Ya. Bainal azanain as-shalah. Atau baina kulli azanain as-shalatan. Ya. Ai kana sholatan. Jadi di setiap dua azan itu ada sholat. Maksudnya kalau yang namanya sholat qobliyah fardu, sholat sunnah qobliyah itu pasti ada, ya. Beda dengan sholat ba'diyah. Bisa tidak ada seperti ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Gitu. Kita juga sering mendengar, Ustaz, satu riwayat bahwa ketika para sahabat itu akan menentukan panggilan sholat itu ada yang mengusulkan pakai lonceng dan sebagainya. Akhirnya ditentukan adzan. Itu gimana sejarah adzan yang ada di riwayat itu? Sejarah azan ada beberapa versi riwayat, ya. Saya lihat versi riwayatnya kitab di dalam Ahkam An-Naqus, ya. Ini Ahkam An-Naqus adalah atau kitab fi hukmin naqus adalah kitab tentang hukum menabuh beduk, ya. Walaupun naqus artinya lonceng, tapi kitab ini dikiaskan bagaimana hukumnya orang-orang Islam di Indonesia sebelum azan menabur beduk. Ini kitabnya Syekh Hashim Asy'ari, ya. Ulama Indonesia, ulama Nusantara. Di situ ada lihat sejarah azan. Beliau mengutip hadis riwayatnya Ibnu Hibban, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika Islam, ya, maksudnya ketika Islam sudah mulai jamaah atau masyarakatnya sudah mulai bertambah kesibukannya, tidak semua orang itu setiap saat bisa ada di masjid menunggu waktu sholat. Jadi hebatnya pada zaman dulu, saking kompaknya dan saking cintanya sahabat kepada Nabi, ya, setiap mendekati waktu sholat, karena memang mereka diberitahu tentang tanda-tanda waktu sholat, itu mereka mendekati waktu zuhur mereka berkumpul di masjid, ya. Itu menanti waktu sholat, ya. Di sini salah satu bentuk fadilah menanti waktu sholat. Mengapa orang-orang yang menanti waktu sholat itu dikatakan orang yang sedang berjihad, ya? Karena membutuhkan pengorbanan waktu. Begitu juga para sahabat Nabi itu menunggu. Katakanlah ada yang dari setengah 12 kalau di kita tuh. Kalau subuh mereka jam 3 sudah nunggu. Nah, lama-kelamaan karena mereka para sahabat ini semakin kesibukannya semakin bertambah, ada saja orang-orang yang tiba-tiba sudah sholat ternyata. Nah, itu nggak ada seruannya. Pokoknya kalau sholat ya sholat aja sudah. Nah, Nabi sholat ya mereka semua berkumpul sholat. Akibatnya yang tidak tahu, yang berjauhan jadi ketinggalan. Yeah. Akhirnya
bagaimana ya Rasulullah kalau kita bikin tanda? Akhirnya ada yang tadi ya, ada yang menyarankan pakai lonceng. Wah, kata Nabi, enggak, saya benci seperti itu karena seperti orang Nasrani. Bagaimana Rasulullah pakai trompet? Ya, enggak, karena itu mirip orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah nyalakan api? Itu mirip orang Majusi. Dan ini wajar para sahabat berpikir seperti ini karena melihat fenomena yang terjadi ya, karena mereka bertetangga dengan 3 agama ini. Jadi mereka juga mereka nggak kepikiran harus dengan apa nih gitu. Mungkin kalau di Indonesia zaman dulu mungkin banyak alat nih, tapi di sana nggak ada alatnya. Harus dengan apa nih? Nah, itu yang paling gampang tadi itu lonceng, trompet, dan api. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului itu semua. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur ya, pengatur segala hal. Malamnya ya, bukan malam siang musyawarah malamnya kejadian, bukan, tapi malam sebelum musyawarah justru ya. Yaitu ada sahabat, satu dari Ansor, satu dari Muhajirin ya. Satu dari Ansor diriwayatkan adalah Abdullah bin Zaid. Di dalam riwayat Imam Syafi'i, Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih ya. Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih malamnya itu bermimpi. Kemudian diceritakan pada saat terjadi permusyawarahan itu. Ya Rasulullah, semalam saya bermimpi, saya diajarkan atau mendengar. Saya mendengar, kalau di dalam versi kitabnya Mbah Hashim, saya mendengar ada seruan azan semalam. Kemudian saya menghafal itu. Ya. Kalau di dalam versi riwayat yang lain, saya katakanlah Abu Dawud dan lain sebagainya, itu Abdullah di dalam mimpinya melihat seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Kemudian Abdullah ini pengen membeli lonceng itu untuk tanda azan, bukan tanda waktu sholat maksudnya. Saya beli lonceng ini untuk tanda waktu sholat, kata di dalam sosok tersebut, kata orang yang berwajah hijau, bagaimana kalau saya ajarkan serangkaian kalimat? Diajarkanlah serangkaian kalimat. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang diajarkan adalah takbirnya bitarbi'at takbir. Itu dengan 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Dan tanpa diulang lagi. Berarti sudah jelas itu 4 takbir. Nah, dan kita faktanya memang azan itu 4 kali takbir. Kemudian diajarkanlah serangkaian kalimat tersebut kecuali kalimat begitu juga kalimat qomat. Kalimat qomat juga diajarkan. Kecuali kalimat qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah itu tidak diajarkan, tapi kalimat azan dengan kalimat qomat sama. Diajarkan azan sekaligus kalimat qomat, tapi kecuali kecuali qad qamatis shalah. Begitu juga Abdullah bin Zaid juga tidak diajarkan di dalam mimpinya itu kalimat as-salatu khairun minan naum. Itu adalah tambahan dari Bilal. Kalimat as-salatu khairun minan naum adalah tambahan dari Bilal. Itu disebut istilahnya dalam fikih namanya taswib. Ya, taswib itu adalah sama dengan azan maknanya. Taswib itu kalau kita lihat di kamus maknanya sama dengan azan. I'lam, al-i'lam juga sama. Jadi lafaz apa aja tuh yang para sahabat itu bermimpi yang diajarkan oleh, tentu mungkin malaikat gitu ya yang dimaksud itu yang mengajarkan. Lafaznya itu apa saja berarti? Ya, jadi takbir, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian takbir lagi. Oh, berarti seperti adzan yang sekarang gitu ya. Seperti azan yang sekarang persis, kecuali as-shalatu khairun minan naum. Tapi as-shalatu khairun minan naum ditakrir oleh Nabi. Ketika Bilal membaca itu, Nabi membenarkan. Nabi sendiri pernah azan? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah azan satu kalinya ya, di dalam, saya lihat di dalam pendapatnya Abdullah Asy-Syarqawi ya, 1 kali dalam perjalanan Nabi pernah azan. Kemudian ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diriwayatkan beliau mengucapkan wa asyhadu anni Rasulullah. Wa asyhadu anni Rasulullah. Untuk muazin di zaman Nabi itu yang pertama kali adzan siapa? Kemudian ada nggak muadzin selain yang kita kenal Bilal itu? Ya. Di dalam hadis kana li Rasulillahi muazzinani Bilal wa ibnu Ummi Maktum. Ya. Kana li Rasulillahi muazzinani Bilal wa ibnu Ummi Maktum. Rasulullah punya 2 muazzin, Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang sejarahnya di dalam surat Abasa wa Tawalla. Abdullah ibnu Ummi Maktum identik dengan azan zuhur asar siang. Kalau Bilal identik dengan subuh dan isya dan juga maghrib barangkali.
Ya, yang di riwayat saya lihat itu subuh dan isya. Jadi bergantian, situ sudah biasa. Itu dua muadzin ini. Ibnu Ummi Maktum kemudian juga belajar juga dari Bilal soal kalimat azan yang as-salatu khairun minan naum. Kemudian selain dua orang itu, mungkin ada yang pernah azan atau dianggap sebagai orang dengan istilah muazzin itu. Untuk muazzin Rasulullah sebagaimana hadis tadi hanya dua orang, akan tetapi begitu kejadian Fathu Makkah, itu ada sahabat bernama Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ditetapkan oleh Nabi, kamu azan di Masjidil Haram, menjadi pemakmur Masjidil Haram. Dan Abu Mahzurah lah yang diajarkan oleh Nabi kalimat as-salatu khairun minan naum. Ini kamu baca, ini bacaannya Bilal, kata Nabi SAW. Dalam sejarah panjang Islam, pernah nggak azan ditinggalkan oleh umat Islam? Tidak pernah azan ditinggalkan. Bahkan ketika sholat qadha, ya, satu waktu Nabi pernah dalam peperangan, kalau tidak salah Khandaq atau Khaybar, ya, pokoknya perang yang melelahkan, riwayatnya masyhur sekali. Kemudian Nabi berpesan kepada Bilal malam harinya ketika mereka istirahat, hai Bilal, kamu jaga-jaga, nanti yang bangunin kita adalah azan subuh, kamu azan subuh. Ya. Baik ya Rasulullah. Tiba-tiba semuanya kesiangan, justru Nabi yang bangun paling pertama. Dan itu bangun karena disengat matahari. Nah, mereka berarti kan untuk bangun sholat subuh itu kemudian disebutnya qadha di dalam fikih kita kan, karena sudah di luar waktu. Tapi Nabi tetap menyerukan azan. Nah, kalau kita qadha subuh azan kan kagak enak, malu. Saya ingat satu lagi muazzin juga, selain siapa, Bilal, Abdullah ibnu Ummi Maktum, kemudian Abu Mahzurah, dan satu lagi muazzin yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memakmurkan Masjid Kubah, yaitu Sa'ad. Sa'ad Al-Qaraz, ya. Itu diperintah oleh Rasulullah untuk memakmurkan Masjid Kubah, karena bagaimana kita tahu Masjid Kubah itu kenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama masjid dibangun oleh Rasul begitu hijrah sampai ke Madinah. Begini Ustaz, masalah azan juga nih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ya. Ada yang menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat terlepasnya Dajjal itu karena sudah tidak ada lagi yang mengumandangkan azan. Itu benar nggak itu Kak? Riwayat kayak gitu. Dulu saya pernah belajar. Saya ingat ini guru saya sudah lama nggak ketemu. Mudah-mudahan dengan saya sebutin di video ini, mudah-mudahan menjadi sumber amal buat beliau abadi sampai hari kiamat. Guru saya sudah lama nggak ketemu, dan saya pernah belajar fikih dasar Safinatun Najah di kampung kami. Beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Luqman Al-Attas. Saya pernah dengar dari beliau tentang riwayat Dajjal. Tentunya riwayat ini riwayat yang dipegang oleh para habaib ya. Saya belum lihat hadis ini, di mana saya belum pernah menemukan hadis ini di kitab-kitab yang belum saya baca mungkin ya. Karena keterbatasan perpustakaan saya. Guru kami Al-Habib Abdullah bin Luqman Al-Attas pernah bercerita bahwa Dajjal itu dirantai oleh rantai dengan rantai yang banyak sekian ribu, katakanlah 70.000 atau berapa. Dan rantai itu seperti jaring laba-laba mengikat ke semua anggota badan Dajjal. Dajjal tinggal di satu pulau, besar di satu pulau sampai sekarang ya. Kemudian apabila tidak terjadi syiar azan lagi, maka rantai itu satu persatu putus. Di mana azan ditinggalkan, rantai tersebut putus. Di mana azan ditinggalkan, rantai tersebut putus sampai datangnya hari kiamat. Katakanlah begini, itu hadis, kita belum menemukan hadis tersebut, tapi ini relevan dengan hadis Muslim, di mana di dalam hadis Muslim Nabi SAW berkata, akan datang hari kiamat ketika tidak ada lagi orang menyebutkan kata Allah Allah, ketika tidak lagi disebutkan kata-kata Allah Allah. Saya pernah mendengar ada satu kelompok yang mengatakan, kenapa kalau berzikir manggil Allah Allah? Emangnya kenapa manggil Allah Allah? Ya. Kenapa harus manggil Allah Allah gitu kan? Emangnya kenapa meminta apa sama Allah? Kok dipanggil-panggil itu, kata mereka. Tujuannya apa? Itu kan nggak ada dasarnya. Itu di dalam hadis Muslim dikatakan ada. Jadi kata Nabi SAW,
hari kiamat akan datang apabila lafaz orang tidak lagi mengucapkan kalimat Allah Allah. Tentu ini relevan dengan azan tadi ya. Jadi kedatangan hari kiamat ketika lafaz Allah di satu sisi di dalam lafaz Allah, di dalam takbir azan juga terdapat lafaz Allah. Ini relevan. Terutama di negara-negara yang penduduknya bervariasi ya. Ada muslim, ada non muslim gitu. Kan pemerintah biasanya ini mengatur suara azan itu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang azan ini diatur gitu oleh pemerintah? Yang kita tahu yang pemerintah atur terakhir masalah volume kan. Begitu juga kebisingan ya. Tentu kebisingan dan volume yang diatur oleh pemerintah menyangkut ketenangan dan ketentraman bersama. Di mana jika azan ini dianggap mengganggu, itu juga menjadi bahan umat lain untuk merendahkan Islam. Ini yang kadang-kadang kita kurang sadari. Kita sering menganggap sensitif bahwa kita ini merasa dimusuhi atau kita ini merasa dijepit begitu, dipersempit ruang kita. Kita harusnya belajar sebagai seorang muslim yang baik, yang bijak. Kata Nabi, ummatan wasatan ya. Jika ada protes dari luar, kita harus evaluasi. Kadang-kadang dalam hal ini mungkin masalah volume masjid atau toa masjid, itu di situ kita harus ada perbaikan kualitas ya, tentu. Kadang-kadang juga ada masalah di suara orangnya atau tata cara azannya. Bahan-bahan semacam ini, ada masalah dari luar ini, itu perlu menjadi bahan evaluasi untuk kita. Apa yang menyebabkan itu menjadi masalah? Kita harus tahu ya. Itu yang biasanya dipermasalahkan adalah kebisingan atau masalah kebisingan atau masalah bagaimana caranya mereka mengumandangkan azan. Nadanya mungkin nggak enak, cempreng dan lain sebagainya. Di sini bahan evaluasi kita. Saya ingat begini. Ada satu parodi di dalam kitab Maulana Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi. Ada satu parodi. Beliau bercerita begini. Ini cerita lucu, tapi untuk meledek. Ya. Satu waktu ada seorang pastor di Syria, memiliki anak gadis. Kemudian pastor ini bingung karena anak gadisnya ini senang melihat umat muslim bajunya rapih. Ya. Bajunya rapih, kemudian bersih, bersalaman, wangi gitu. Akhlaknya juga luar biasa. Ini di Suriah. Ini cerita parodi ya dari Maulana Jalaluddin Rumi. Nggak tahu nyata atau nggak tahu bagaimana, yang jelas beliau ini bercerita untuk mengajak kita berpikir. Cerita ini unik. Pusing ini pastor. Ya, si rahib Nasrani ini pusing. Waduh, bagaimana nih saya punya anak gadis tapi malah demen sama umat muslim, sementara dia tokoh agama Nasrani. Wah, saya pindah aja deh ke daerah yang kira-kira di mana supaya dia nggak demen sama orang-orang muslim itu. Dia pindah ke satu daerah, tapi dia kaget juga, syiar Islamnya ramai juga. Wah, gawat nih, salah tempat saya pindah gitu. Ternyata di sini juga ramai syiar Islamnya. Tapi ada yang unik, ini gadis ini jadi nggak demen sama umat Islam. Gara-gara setiap subuh dengar azan itu cempreng, nggak enak suaranya. Kata ini anaknya si rahib Nasrani, ini suara apa sih? Kenapa sih orang azan seperti ini gitu? Dari situ tuh saya nggak jadi deh nikah sama orang Islam. Ternyata mereka itu nggak jelas begitu kan. Suaranya juga nggak enak dan lain sebagainya, dan juga nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Ini jadi parodi oleh Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, meledek kita bahwa kadang-kadang kerusakan itu bukan dari luar atau gempuran itu bukan dari luar, tapi kadang-kadang kita yang menyebabkan adanya benturan itu. Kita yang menyebabkan adanya kerusakan di dalam Islam, yaitu tidak tertib, tidak memilih muazin yang tepat dan lain sebagainya. Tidak juga menjaga lafaz-lafaz, tidak juga berucap dengan lafaz-lafaz yang benar yang diajarkan. Dan juga cara baca, kembali lagi ke pembahasan kita di awal-awal itu tahsin. Bagaimana cara mengucapkan huruf dan lain sebagainya, ini penting.
Ya, jadi syiar Islam itu kan nggak cuma ramai-ramai bahwa di sana ada orang azan, di sana ada orang azan, di sana ada orang sholat. Tapi keramaian itu kadang-kadang menyebabkan gangguan. Dan itu yang kadang-kadang menjadi permusuhan antar umat beragama. Kita harus sadari di sini kita perlu evaluasi. Makanya pengurus masjid juga harus ada evaluasi bagaimana memilih muazin, bagaimana memilih suara yang pantas untuk muazin. Hikmahnya mengapa Rasulullah SAW itu menjadikan Bilal sebagai muazin? Karena Bilal soalnya lantang dan bagus, dan juga Bilal ini disiplin. Kalau muazin kita kadang-kadang nggak disiplin, lewat 10 menit baru azan kan begitu, nggak berhenti jadinya. Nah ini yang membuat orang kadang-kadang merasa terganggu. Begitu juga bagaimana baca-baca salawat sore di masjid-masjid, di musola-musola ini dengan bacaan begitu yang kadang-kadang salah baca. Menurut orang yang ngerti ini salah baca begitu, dan nggak enak suaranya. Asal syiar Islam tapi nggak dijaga tata caranya. Ini penting, ini menjadi evaluasi. Jadi wajar kalau kadang-kadang ada apa, karena kita hidup di Indonesia, semua agama juga memiliki hak yang sama untuk bagaimana mereka menjalankan ketenangan ya. Maka kita jangan sampai memancing gempuran, dan kita juga jangan egois bahwa ini lingkungan kita, kemudian orang kita perdengarkan suara azan yang nggak enak. Nah ini harus bagaimana azan kita supaya enak, kita latih, pilih orang yang tepat, yang suaranya bagus dan lembut. Dan juga dari situ juga kita perlu evaluasi dengan masalah sound system, atau kalau akustiknya kita harus perhatikan. Dan ya penting. Iya. Banyak hal. Jadi penting ya untuk diatur itu bukan dalam rangka mempersempit umat Islam, tapi justru dalam rangka meningkatkan amalan-amalan agama itu menjadi disukai atau disenangin orang gitu sebenarnya. Betul. Bagaimana kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan janganlah kamu menghina orang lain sehingga mereka juga menghina kamu, menghina agama kamu. Ya kalau kita mengganggu orang, tentu itu ada gangguan buat kita. Itu penting itu. Lalu soal ini adzan di sholat hari raya, Ustaz. Ya. Di dalam kitab ya. Bab tentang la azan fil aidain ya. Tidak ada azan di dalam sholat hari raya. Jadi Nabi SAW memang tidak mensyariatkan azan di dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri ya. Begitu juga tidak ada azan di dalam sholat kusuf dan khusuf gerhana ya, dan beberapa sholat yang lain juga. Tapi ada seruan di dalam kitab riwayat bahwa Nabi SAW mengajarkan sahabat itu untuk as-sholat jami'ah, as-sholatu jami'ah ya. Jadi tidak benar ada orang yang mengatakan bahwa as-sholatu jami'ah hukumnya bid'ah. Ada di dalam mazhab Syafi'i kitab ya. Sholat jenazah juga sama. Kita tahu ya bahwa saya pernah melihat ada video dari Haramain Info, yaitu di Masjidil Haram sana, ketika menyolatkan Raja Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud, itu diseru orang, as-salat li hadzal janazah al-Malik Abdullah bin Saud. Itu diseru, dan itu di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah yang sangat mulia, seorang raja namanya disebut untuk disolat jenazah kan. Dan itu boleh itu? Dan itu boleh di Masjidil Haram, tidak dibilang bid'ah. Kenapa nama raja disebut di depan Ka'bah kan begitu? Siapa dia? Ya dia seorang raja ya. Tapi orang tahu dia seorang raja, tapi kenapa disebut di depan Ka'bah? Artinya para ulama di sini bijak bahwa itu bukan hal-hal yang mungkar begitu. Jadi tidak ada kayak salat tarawih ajarakumullah begitu kan, seruan-seruan salat tarawih dan seruan-seruan salawat-salawat setelah 2 rakaat tarawih atau 4 rakaat tarawih yang dianggap bid'ah, dan itu enggak. Itu semua ada tuntunannya ya. Makanya perlu bacaan yang sangat banyak dan lain sebagainya, perlu referensi yang sangat banyak, kitab-kitab yang besar. Selain untuk sholat, untuk panggilan sholat terutama ya, ada nggak adzan itu mungkin dipakai untuk hal-hal lain berkaitan dengan keagamaan atau dengan muamalah? Yang kita tahu di dalam ini saya nggak tahu apakah ini budaya ataukah ini syar'i ya. Kita lahir diazankan, dikomatkan. Kalau itu memang ada dasarnya, karena memang diperintahkan supaya kalimat yang pertama diperdengarkan oleh orang tua bayi kepada bayi yaitu kalimat Allah. Karena azan itu ada 4 hikmah. Qala Imam Nawawi di dalam pendapat Imam Nawawi ini diriwayatkan juga dalam kitab Bahashim Asy'ari, itu tujuan atau hikmah daripada azan itu ada 4 ya.
Yang pertama al-i'lam lidukhul waqti shalah. Yang kedua kalimat tauhid. Azan itu kalimat tauhid. Jadi tujuan baik itu diazankan supaya tertanam kalimat tauhid. Dia dengar Allah dan dia dengar Nabi Muhammad SAW, dan dia juga tahu syariatnya sholat satu waktu. Ya, karena tertanam di alam bawah sadarnya kalimat tauhid tadi. Yang ketiga kemudian hikmahnya syiarul Islam, kemudian juga al-i'lam kalimat tauhid. Begitu juga yang ketiga al-i'lam bidukhul waqti shalah wa bimakaniha, ya. Jadi tujuan kita adanya azan supaya orang tahu ini masuk waktu sholat, dan juga orang tahu sumber suaranya dari mana. Supaya orang tahu kalau di tempat-tempat yang jauh, masjid sebelah mana ya, begitu datang waktu sholat, oh masjid ada di sana, kira-kira dari suaranya itu. Jadi i'lam bidukhul waqti sholat dan juga wa bimakaniha, dan juga tempat asal dari sumber suara yang mengajak sholat. Dan juga yang ketiga ad-du'a lil jamaah, yang keempat ad-du'a lil jamaah, yaitu seruan untuk supaya orang berjamaah. Apalah tujuannya azan? Supaya orang itu ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, itu untuk berjamaah. Makanya di dalam kita bisa lihat di dalam kitab Ibanatul Ahkam, kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, saya pernah lihat di dalam bab salat Jumat. Tapi diselipkan hadis tentang di mana Nabi SAW katanya inilah hamamtu, ya. Sesungguhnya aku sangat berhasrat untuk, kata Nabi SAW, menyalakan kayu bakar untuk aku lemparkan di atas rumah orang-orang yang tidak, liman lam yashhad al-isya, bagi orang-orang yang tidak hadir sholat isya, ya. Karena waktu sholat isya di zaman Nabi orang itu banyak yang telat, sehingga Nabi mengecam hal ini. Ini enggak kejadian, akan tetapi kejadiannya ada pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ini pernah kita bahas dulu. Betapa luar biasanya ada azan dan jamaah ini sangat erat hubungannya. Itu masih berkaitan dengan azan selain panggilan sholat, kan ada kita di masyarakat itu ketika orang meninggal juga diazanin, kemudian waktu cuaca yang buruk misalnya hujan lebat juga ada yang azan. Itu boleh nggak yang kayak gitu itu tadi? Ada beberapa ulama yang memperbolehkan itu, ya, termasuk juga mengkiaskan ketika meninggal kenapa diazankan dan qomatkan, ya. Memang betul orang yang lahir, ada pendapat begini, orang lahir diazankan dan qomatkan, katanya kalau azan dan qomat itu kan ketika diazankan dan qomatkan setan itu lari. Jadi tujuannya supaya anak ini tidak digoda oleh setan, tapi tidak sesederhana itu. Ulama kita mengkiaskan antara mati dengan hidup. Mengapa mati juga diazankan? Karena mati juga perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Sehingga bisa saja di dalam alam kubur kita juga mendapatkan gangguan, ya. Kemudian juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diazankan dan dikomatkan untuk talqin sifatnya. Talqin kepada si mayit supaya dia yakin dan dia besar hati bahwa dia seorang yang muslim. Yeah. Ya, kemudian talqin juga selain azan, jadi azan di dalam kuburan itu bentuknya talqin. Jadi bentuk azan dalam kubur itu bukan cuma dalam artian orang sudah mati nggak perlu diganggu setan lagi, nggak perlu diazanin lagi, bukan, tapi talqin, penanaman kalimat tauhid, keyakinan bahwa dia adalah seorang Islam. Setelah itu kemudian ada talqin lagi, talqin man rabbuka wa man nabiyuka, kan begitu, talqin diajarkan. Itu karena kata Nabi SAW, orang yang di dalam kubur pendengaran lebih tajam justru daripada orang yang masih hidup, cuma mereka nggak mampu jawab. Maka dengan kita talqin, kita ajarkan, mereka akan tertuntun, ya, untuk menjawab pertanyaan atau membesarkan hati mereka di dalam kubur. Itu penting. Kita juga pernah lihat di video itu ada beredar ya, viral azan yang katanya mirip Bilal gitu. Memang kalau azan itu perlu sanad nggak dalam hal ini? Sebagaimana ilmu qiraat, azan juga sebetulnya mutasil, tapi tidak mutlak dianjurkan dalam arti diwajibkan, tidak. Begitu juga qiraat sebenarnya nggak mutlak diwajibkan untuk mutasil, ya. Karena qiraat itu kan sifatnya umum, amalan umum yang tidak perlu ijazah dan lain sebagainya. Akan tetapi supaya tidak salah, tidak keluar daripada kaidah-kaidah Arabiyah, maka perlu sanad yang mutasil, itu tujuannya. Nah, kalau azan kan kalimatnya pendek, insya Allah hampir semua orang bisa. Adapun seorang syekh yang memang sanadnya mutasil tadi, ya, sampai kepada Bilal, bukan cuma persis azannya, tapi juga sanadnya memang sampai kepada Bilal. Dan itu tata cara azan Bilal, yang nadanya persis bagaimana Bilal
turun-temurun diajarkan kepada turunan-turunannya ataupun murid-murid. Kalau tidak salah itu seorang syekh dari Palestina atau dari Suriah ya. Seorang Syekh Hisham At-Tiyarah ya. Saya juga pernah lihat itu ya. Itu azannya memang seperti Bilal ya. Dan itu sanad yang mutasir bacaannya, nadanya dan lain sebagainya. Untuk lafaz-lafaz azan yang benar, yang sesuai ya, tepat baik secara mahraj maupun tajwidnya, itu mungkin Ustaz bisa kasih poin-poin yang seringkali dilakukan oleh muadzin salah dan contohnya yang benar yang kayak apa gitu. Ya, yang pertama tentu Allah ya. Lafaz Allah kita pernah bahas di dalam qiraat ilmu tahsin. Ya. Beberapa video yang lalu itu bagaimana mengucapkan Allah tanpa ada waw. Allah. Banyak kesalahan orang di situ. Allahu Akbar. Kemudian ra. Allahu Akbar ya. Itu huruf ra tidak perlu bibir bawah ini ke atas. Kemudian juga asyhadu. Banyak yang tanggung menyebutkan huruf sin besar ini ya. Jadi orang sekedar membuka mulut asyhadu tanpa jelas sifat apa mendesisnya itu tidak jelas ya. Jadi kan salah satu huruf mendesis. Jadi bagaimana mengucapkan sin itu? Asyhadu. Jadi jelas didesiskan itu. Asyhadu ya. Kemudian hak besar asyhadu ya. Kemudian la ilaha illallah itu mudah. Kemudian asyhadu ya. Pokoknya sin itu banyak yang kesalahan ya. Jadi orang hanya sekedar buka mulut asyhadu tapi tidak asyhadu. Kemudian hayya ya. Hayya banyak yang menyebut dengan hak besar, hayya. Kemudian as-shalah disamakan dengan al-falah, banyak tuh ya. Hayya 'alas shalah hak besar, hayya 'alal falah harusnya hak kecil. Tapi banyak yang falah hak besar ya. Itu juga salah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian kembali lagi ke takbir ya. Kemudian as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum ya, dikatakan itu an-naum adalah mad layin boleh panjang ya. Jadi as-salatu khairun minan naum boleh 4, boleh juga 2 harokat yang biasa as-salatu khairun minan naum. Jadi jangan terpaku karena ini huruf bukan mad arid disukun sehingga pendek as-salatu khairun minan naum, enggak perlu dipanjangkan, enggak apa-apa karena mad layin ya. Itu aja sebetulnya. Jadi contoh lengkapnya biar kita sama-sama bisa mendengarkan. Pakai nada? Ya, boleh. Jadi begini, kalau di dalam azan, kita begitu juga dalam qiraat. Qiraat yang kita baca itu biasanya tidak lepas dari nada yang 7. Nada 7 itu tarannum ya kan? Bayati, soba, nahawan, shika. Kemudian ada lagi, rosyad. Ya. Apa lagi, Bah? Taunya nada 7. Ya. Nah, azan ini juga sama. Kalau kita menguasai nada-nada yang 7, kita bisa pakai untuk qori, musabaqah tilawatul Quran yang nadanya lambat. Kemudian ada juga untuk murattal, kemudian ada juga untuk azan. Salah satu contohnya kalau azan ya yang masyhur di Masjidil Haram, nadanya nada Hijaz. Bisa juga ya. Nada Hijaz itu tuntunan ya warudatan wastariyadhi mutillatan. Nah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Nah itu nada Hijaz. Ada juga nada Nahawan. Ila kam zat tajalli wa zat tajanni. Kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya nahawan. Ada juga apa lagi? Banyak ya nada azan itu. Kemudian ada juga rosyad. Rosyad itu seperti apa ya, yang gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khasnya rosyad itu tinggi nadanya ya. Saya lupa rosyad itu lagamnya kayak gimana, tapi yang jelas itu ya. Ada juga bayati ya. Bayati itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, nada rendah, tabayati. Ya banyak. Ya satu nada aja coba untuk Satu azan dari awal sampai selesai, buat contoh nanti yang sahabat tasdid mungkin bisa dipakai untuk Baik, saya belajar contohkan azan. azan yang paling mudah ya, yang paling gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada rasyad ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian huruf sin, asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi illa, bukan illo. Ya, banyak orang salah di sini. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan illallah. Ya. Kemudian asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. la haula. Hayya 'ala shalah. La haula. Itu pakai hak besar. Kemudian hayya 'alal falah menggunakan hak kecil ya. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Itu nada rasyad ya, nada Syekh Abdurrahman Sudais. Iya. Syekh Abdurrahman Sudais saya pernah lihat di dalam video pernah azan. Azan. Pernah azan maghrib kalau nggak salah. Iya. Hebat itu. Ya. Nah, ini bagian akhir nih, Ustaz. Penting juga menurut saya untuk jamaah yang mendengarkan azan nih. Dia sebaiknya gimana ketika dia sedang beraktivitas atau sedang melakukan apa gitu, apa berhenti atau kemudian menjawabnya, kemudian nanti terakhir sama-sama membaca doa atau gimana itu sebaiknya. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ya, orang yang berzikir saja, berzikir katakanlah memegang tasbih berzikir. Kemudian ada orang ngajak ngomong, dia harus berhenti tuh. Kemudian ada orang salam, dia harus berhenti dan jawab salam. Begitu juga berzikir, mendengarkan khutbah, dia harus berhenti. Banyak orang nggak paham di sini. Ya, berzikir aja nggak boleh, apalagi main HP. Banyak orang nggak paham, apalagi di pinggir-pinggir pada ngerokok dan lain sebagainya. Mendengarkan khutbah, begitu juga mendengarkan azan. Di dalam kitab Al-Azkar disebutkan orang yang sedang berzikir ketika mendengarkan azan, maka dia harus berhenti dan menjawab salam. Tapi kalimatnya yustahabu aw yundabu, disunahkan, tidak wajib, disunahkan. Nah, beberapa ulama membagi begini. Kalau azan itu dari masjid tempat kita sholat dan kita akan ke situ, maka sunnahnya lebih kuat untuk dia jawab. Tapi kalau azannya berasal dari masjid tempat kita tidak sholat di situ, kita tidak sunnah dijawab. Cuma berhenti tetap ya, harus diam ya. Ya, sebagian menghormati, sifatnya menghormati aja. Tapi kan nggak mungkin kalau kita mengaji di majelis taklim kemudian ada masjid, kemudian azan terus kita berhenti. Ya nggak mesti begitu, karena sekarang masjid itu kan rapat-rapat di Jakarta banyak. Satu majelis taklim, satu sedang azan kan biasanya di sini lanjut. Ya. Jadi patokannya masjid yang kita sholat itu ya. Masjid yang kita sholat itu lebih dianjurkan untuk kita diam mendengarkan dan jawab. Ya. Jawab azan. Orang yang menjawab azan fadilahnya sangat luar biasa. Ya.
fadilnya luar biasa. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah banyak berbincang-bincang tentang azan. Sebenarnya masih banyak tentu yang ingin kami tanyakan, ingin saya tanyakan. Ya, mudah-mudahan sahabat tasjid yang mungkin penasaran berkaitan dengan masalah azan bisa ditanyakan nanti di Tasjid Channel ya, di YouTube. Baik sahabat tasjid yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak, mengikuti pembahasan perbincangan tentang masalah azan. Mudah-mudahan ini memberikan wahana keilmuan yang baru, tambahan, sehingga kita bisa lebih memperhatikan mengenai azan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.